warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Oh my god! Wow! Perkenalkan, nama saya Sumarnis selaku pemandu podcast kami. Perkenalkan, nama saya Ahmada Maharani sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianti selaku narasumber kedua. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang memanfaatkan alat teknologi untuk pembelajaran. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber pertama kami. Jadi, bagaimana podcast bisa meningkatkan efektivitas belajar dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional? Nah, jadi podcast bisa bikin belajar lebih efektif dibandingkan cara belajar tradisional karena beberapa alasan. Yang pertama, bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Podcast bisa didengerin kapan saja dan di mana saja, kayak pas lagi jalan atau lagi ngapa-ngapain. Jadi lebih fleksibel dibandingkan belajar di kelas dalam waktu tertentu atau tempat tertentu. Yang kedua, cocok buat yang belajar lewat dengerin. Kalau kamu lebih gampang paham kalau lewat mendengarkan, podcast bisa banget jadi pilihan dengan suara dan cara ngomong bisa ngebantu kamu lebih ngerti. Yang ketiga, bisa didengarin kembali. Kamu bisa dengar podcast berulang-ulang. Jadi kalau ada materi yang kamu paham atau mau diulang, tinggal diputar lagi. Ini lebih gampang daripada guru yang cuma jelasin ngajarin sekali waktu. Yang keempat, akses ke banyak sumber dari seluruh dunia. Oh, jadi seperti itu. Podcast bisa dipakai kapan saja dan di mana saja untuk belajar. Ya, seperti itu. Baiklah, adapun narasumber kedua kami yaitu Nur Aprianti. Apa saja topik atau bidang yang paling cocok untuk dipelajari melalui podcast? Jadi, podcast cocok untuk digunakan dalam berbagai bidang, terutama di bidang komunikasi verbal atau pembahasan ide. Dan adapun bidang yang paling cocok digunakan dalam melalui podcast yaitu yang pertama bahasa. Yaitu dengan podcast kita bisa belajar kosakata, tata bahasa, dan mendengarkan cerita. Dan yang kedua di bidang ilmu pengetahuan, yaitu seperti sains, sejarah atau tentang psikologi yang